Iya. Oke, nah untuk yang nomor satu ini kita tadi belajar masalah GDP ya. Nah, kenapa? Ini filosofi kenapa transfer payment itu tidak masuk ke GDP? Monggo, Mas Dodo. Iya, jadi kan kalau misalkan pemerintah mengeluarkan transfer payment, misalkan BLT gitu ya, bantuan langsung tunai ke masyarakat. Nah, kalau misalkan kita mencatatnya sebagai government spending, padahal kan nanti kalau misalkan, tapi kan ini berdasarkan pengeluaran ya, sedangkan kalau misalkan si penerimanya itu sendiri dia tidak melakukan belanja, nah, misalkan katakan saya gitu, saya dapat BLT, tapi saya nggak melakukan belanja, jadi saya tabung aja. Itu kan nggak ada sebenarnya nggak ada pengeluaran yang masuk ke sistem perekonomian gitu. Karena dari pemerintah masuk ke saya, tapi sama saya ditahan gitu. Jadi perkara transfer payment itu nanti perkara adalah apakah si penerimanya itu melakukan spending atau enggak gitu. Jadi Hmm, nanti recordnya itu bukan di government expenditure, tapi masuknya ke consumer, ke hmm, cost of consumption gitu. Itu transfer payment masuknya di sana. Jadi memang tidak terlihat muncul di government transfer payment. Jadi kalau dibalik lagi ke soal ini, ya tadi bisa aja transfer payment itu dilakukan pemerintah, tapi kalau penerimanya itu nggak melakukan spending sama sekali, yang nggak ada penambahan GDP gitu di sana. Itu oke, itu karena filosofinya. filosofi yang GDP based on expenditure approach itu adalah government spending on goods and services ya. Jadi langsung Iya, masuk ke benar, ekonomi ya, sama government benar. was fixed investment. Ketika si Iya, government masuk ke investasi. Nah, iya, ini kan benar. nggak masuk ke ekonomi ya, tapi tergantung dari si penerimanya tadi ya. Iya. Itu kalau misalnya GDP based on income approach, apakah BLT ini masuk ke dalam income approach-nya si masyarakat? Harusnya enggak ya. Kalau berdasarkan income itu kan yang masuk itu pertama kan rent ya, biaya sewa, terus wage, gaji, terus kemudian interest, sama satu lagi apa ya, saya lupa. Em, Profit sama keuntungan. Di situ kan nggak ada transfer juga gitu, nggak ada transfer payment karena memang bukan bagian dari proses produksi gitu, bukan kan maksudnya kenapa ada berdasarkan income, ada berdasarkan pengeluaran. Kan pengeluaran seseorang itu kan income buat orang lain kan. Konsepnya kan Hmm. kayak gitu. Jadi ketika ada yang melakukan spending, ada yang dapat income dan itu harus balance gitu. Jadi sebenarnya ketika dibilang misalkan ada BLT, terus kemudian semua katakan 100% yang menerima itu memang membelanjakan. Itu kan nanti kelihatan di bagian profit. Kalau misalnya kita catat pakai income approach gitu untuk mencatat GDP-nya. Itu kan nanti kelihatan di profit si pelaku usahanya atau UMKM atau dia entah belanja di mana, itu kan profitnya meningkat. Itu kalau dibelanjakan. Jadi transfer payment itu yang direct dari pemerintah itu nggak include di GDP, baik by income approach maupun production maupun berdasarkan expenditure itu memang nggak include gitu transfer payment. Oke, siap. Jadi filosofinya udah dapet ya. Hmm. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya hitungan aja ya. Nah, hitungan ini adalah gimana caranya biar hitungan ini terbenak rumusnya di kepala. From the beginning to ending periods ya. Yang awalnya itu 100 menjadi 300, terus GDP deflatornya increase dari 111 ke 200. Jadi yang 100 itu pas 111, yang 300 itu 200 ya. Over the decade, real GDP for country X increase by, berarti kenaikannya ya. Kalau secara nominal ini kan naik 200 ya. Hmm. Motornya juga naik. Berarti kita harus bagi dulu ya. 100 dibagi 1,1 ketemu 9. Oh, kita harus menemukan real GDP-nya dulu ya. Gimana filosofinya, Mas? Ya, jadi kalau ini sebenarnya kan yang disebut dengan GDP deflator itu real
nominal GDP dibagi real GDP-nya. Itu dapat PDB deflatornya. Jadi kalau misalkan di tahun awal pas itu kan annual value of final goods and services itu kan berarti nominalnya kan. Nominal GDP-nya 100. Terus kemudian deflatornya itu 111. Jadi sebenarnya kita bisa cari realnya itu berapa. Kan tadi GDP deflator itu nominal dibagi real. Berarti yang realnya itu nominal dibagi dengan deflatornya. Jadi 100 dibagi 111. Itu di periode awalnya segitu. Nah, baru nanti di ending periodnya itu berarti 300 dibagi dengan 200. Itu dapat real GDP-nya. Baru nanti dicari growth-nya berapa. Kebayang nggak, Lina? Mm-mm. Nah, cuma kalau udah hitungan kayak gini, aku tuh suka lupa apa Iya. yang dibagi apa ya. Maksudnya kalau kita latihan kayak gini, kayaknya ya ingat-ingat aja gitu. Iya, Ya nggak? iya benar. Memang ya itu sih mungkin lebih ke sering-sering, harus sering banget sih memang latihan-latihan soal ini. Tapi sebenarnya konsepnya aja sih Bu Lina juga yang harus Oke, diperkuat gitu. ya konsepnya tadi tuh. Oke, kita ulangin Iya. konsepnya. Jadi kan untuk yang disebut dengan real GDP sendiri itu kan nominal GDP tapi untuk harganya itu pakai harga di tahun dasar gitu yang disepakati. Misalkan kalau di Nah, Indonesia 2010 gitu. Jadi memang untuk nge-track eh, perubahan dari kuantitinya aja gitu dengan membuat price-nya itu dibuat konstan. Sebenarnya kan konsep dari real GDP seperti itu. Nah, eh, untuk kita bisa nge-track, uh, sorry, sedangkan kalau misalkan nominal GDP itu kan produksi dikali dengan harga di tahun tersebut, gitu, yang mana harga bisa betul. naik bisa turun. Nah, eh, rasio antara nominal dan real GDP itu adalah deflator. Sebenarnya deflator itu bisa dianggap sebagai eh, harga dari atau indeks harga dari GDP tersebut, gitu. Karena kan nominalnya nominal GDP dibagi dengan real GDP itu kan berarti harga. Jadi gimana ya? Saya agak susah karena nggak bisa coret-coret ya. Jadi Boleh misalkan pakai ini annotate aja. oh Bisa pakai annotate nggak dari situ? kayaknya nggak bisa. Atau enggak gini aja sih mungkin biar mungkin Bu Lina kalau bisa menyalin kan misalkan tahun 2022 lah katakan nominal GDP 2022 itu kan berarti price 2022 dikali quantity 2022. Nah, Betul. untuk misalkan yang 2000 untuk real GDP-nya sendiri itu kan price 2010 dibagi dengan dikali dengan quantity 2022 itu kan Betul. realnya. Mm-mm. Rasio tadi kalau misalkan itu dibagi nominal dan realnya berarti kan yang kuantitinya kan sama tuh sama-sama quantity 2022 berarti kan bisa dicoret tuh pas bawah. Mm. Berarti di rasio itu kan sisanya tinggal price 2022 dibagi dengan price 2010 gitu dan itu bisa dianggap sebagai indeks harga gitu. Jadi sebenarnya GDP deflator itu ya simply indeks harga dari GDP. Gitu. Dan itu adalah rasio dari nominal dibagi dengan real GDP. Jadi untuk yang soal ini yang perlu kita cari adalah real GDP di tahun awal sama real GDP di tahun akhir. Baru kemudian kita cari perubahan growth-nya gitu. Oke, jadi yang ini adalah angka nominal ya ini ya. Iya, Nominal dibagi dengan deflator ya. Nominal. Oh, oke. Berarti ini ya, tinggal persamaan ini ya. Balik persamaan ini kan ya. iya, iya, Realnya berarti kan deflator real. Berarti nominal dibagi deflator ya. iya benar. Nominal dibagi deflator. Nah, makanya untuk nyarinya ya ini kan nominal 100 dibagi dengan 1,1 ya. Oke, Hmm. sip. Sorry Bu Lina, ini di screen saya kayaknya nggak ke scroll.
Apa belum ya? Yang mana? Yang Oh, ini yang lagi di share screen ini. coba stop dulu. Ini bukan? Iya, iya benar. Nah, ini tadi nggak kelihatan sampai sini. Oh iya ya, lagging berarti. Jadi tadi kita ngomongin bahwa untuk mencari kalau kita ngomongin nominal GDP dulu itu kan price 2022 dikalikan dengan quantity 2022. Mm-mm. Nah, terus kalau real itu price dari 2010 dikalikan dengan quantity 2022 ya. Ya, Oke, nah si kuantitinya kita coret, ini kan ketemu price ya. Ini adalah deflator yang merupakan indeks harga dari GDP. Nah, untuk mencari real GDP, berarti kita tinggal balik aja persamaannya, jadi nominal dibagi dengan deflator. Makanya kita ketemu real GDP yang awal ini, real GDP yang satu ini, terus selisihnya ada 60. Ini kan 60 dibagi dengan 90. Oh, enggak. ini Ini ya angka awal ya? iya. Angka awal ya. Berarti namanya apa? Real GDP awal. Mm. Oke, sip, sip. Ini yang harus diingat ya. Mau dibolak-balik Iya. kemana pun, pokoknya harus ingat ini ya. Mm-mm. Deflator adalah nominal dibagi real. Oke, siap. Eh, lanjut. Pak Aziz, sehat? Sehat dulu, alhamdulillah. Udah sampai mana? Belum jauh sih, Bu. Wih, belum jauh itu mana? Jauhnya Pak Aziz udah udah 100.000 kilometer, aku baru 2 kilometer. Gimana Pak Aziz cara belajarnya? Setiap minggu konsisten, setiap hari 3 jam gitu? Enggak 3 jam sih, Bu. Ya baca aja sekenanya tiap hari. Tiap hari. Habis Iya, pulang kantor, apa pagi subuh sebelum berangkat kerja? sebelum pulang kantor, Bu, biasanya. Oh, jadi Di di kantor kantor belajarnya. Iya, pas maghrib itu ya? iya. Oh, sip-sip. Berapa jam? 2 jam? Enggak sih, Bu, paling ya sejam, 2 jam. Enggak lebih dari itu sih. Oh, jadi Pak Aziz metodenya gimana? Baca dulu, ngerjain soal, atau langsung ngerjain soal baru baca? Oh, saya sekarang sih masih baca dulu sih, Bu. Oh, Tapi baca skimming aja ya, summary-nya gitu. oh, siap, siap, siap. Itu nanti Pak Aziz sebulan sebelum ujian itu udah harus fokus ke drill materi ya, soal-soal ya. Iya, dan biasanya ntar kayak seminggu atau 2 minggu terakhir itu yang fokusnya ke ethics. Oh betul ya, ethics. Oke, sip lanjut ya Pak Aziz. Hmm. Eh, yang ini lanjutnya. Nah ini aku bingung nih, kenapa jadi di akar ya? If the GDP deflator value year 1 and year 3 190 dan 212. Oh, Iya. annual Jadi growth. hmm, Ini untuk persamaan yang matematis gimana nih? ini memang agak tricky Bu Dina karena yang perlu diperhatikan itu ini tahun satu kemudian langsung lompat ke tahun ketiga. Oh, Jadi gitu. kita Oh, nggak makanya tahu. compounding 2 tahun itu ya. Iya, jadi ini sebenarnya rumus CAGR. Mm-mm-mm. Oh, Jadi oke. iya kan rumus CAGR ending dibagi beginning terus pangkat satu per n-nya berapa gitu. N-nya kan 2 tahun selisihnya. Beginning. Yang pangkat itu ya. Iya. Satu per pangkat, satu per n-1 kan. Ini bukan. Enggak, satu per n dulu, Bu. Satu per n, baru nanti semuanya itu dikurang satu. Pangkat Satu, 1 per n. mm-mm. Oh, sorry. Ini kayak gini Itu ya. kurang. Terus Nah, dikurangin iya, 1 ya. Oh, benar, siap, baru siap. kurang satu. Nah, ini Oh, kan rumusnya. oke, Di oke. sini kan n-nya 2 karena 2 tahun kan. Betul, betul. Oh iya, tadi aku nggak keinget rumus CAGR, makanya bingung kenapa ini di akar gitu. Iya. Oh siap. Jadi ini sebenarnya cuma growth aja ya, growth Mm-mm. dari ending ke beginning ya. Iya, karena kan dia nanyanya
annual growth rate-nya sebenarnya berapa kira-kira. Oke, noted. Thank you. Lanjut. Consider the following data for a hypothetical country. Nah, yang ini itu kalau udah disandingin kayak gini kan suka jembreng-jembreng gitu ya. Dan kadang-kadang ada di sininya tuh kita kayak nggak langsung tahu kalau itu tuh masuk ke komponen S, G, T, X minus M gitu kan. Kan kadang ada yang dibikin saru gitu loh, yang dibikin ngambang gitu. Iya, iya. Nah, ini kadang-kadang aku terjebak di situnya. Nah, kalau ini tadi udah aku hitung sih. Based only the data given, the gross domestic product and national income. Oh, GDP ya. Kita tanya GDP dulu. GDP itu kita ada consumption ditambah rumusnya dulu ya. GDP berarti C plus G plus X minus M gitu ya, Mas? Tambah investment juga, Bu. Plus I. I-nya di Iya, sebelah mana ya? di mana aja. Bisa, biasa di kedua sih. Nah, iya, Sini ya. iya, biasanya. Kalau C ini bisa kadang-kadang S kan ya? Enggak, Bu. Yang S itu Itu yang apa ya? selalu CS itu nanti kalau dikembangin lagi. Jadi eh, yang kita konsum itu kan sebenarnya pendapatan kita dikurangi dengan saving kan. Itu kan Hmm. jumlah yang kita konsumsi gitu. Jadi C itu Hmm. nanti bisa ditulis Y min S. Oh, oke, oke. Jadi Itu cuma intinya ya. utak-atik matematika aja. Ya, Oh, jadi makanya di sininya bisa Y min oh S plus sorry, Bu Lina itu eh, salah yang kita itu pendapatan, Mas. Pendapatan dikurang ini. saving kan. Enggak, bukan yang kan yang kita konsumsi. Mm-mm. Enggak, harusnya total Pendapatan. pendapatan dikurang saving, iya. Kan Y-nya Oh, itu kan income. ini ya. Mm. Oke. Nah, ini kan biasanya ada teksnya ya, G min T ya. Mm. Kalau dikembangin lagi ya. Ini. Nah, ini Nah, dikembanginnya Y min S. yang C. kalau misalkan pakai T juga, nanti nggak nggak cuma Y min S, tapi Y min S min T. Karena kan yang kita konsumsi itu jadinya semua income kita dikurangin saving, dikurangi Kurangin pajak yang teks kita ya. bayar kan. Iya. Oh, oke, oke. Oke, sip. Berarti di sini dari rincian ini berapakah GDP-nya gitu kan? Berarti GDP kita nambahin consumption di sini 15. Terus di sini kan nggak ada investment ya. Nggak ada investment Nah, berarti kita lewati. eh, investment itu biasanya nggak nggak ditulis sebagai investment, tapi dia namanya gross fixed capital formation. Itu Oh, istilah lain dari investment. nah itu. Atau ya, atau pokoknya istilahnya tuh bisa macam-macam untuk investment itu emang agak tricky. Kayak di sini tulisnya gross private domestic investment gitu. Nah, itu sebenarnya investment. Oh, oke, oke, oke. Uh, gross fixed capital formation. Tuh ada juga Private yang tulis kayak gitu. domestic investment, gross fixed apa? Gross Formation fixed capital capital. formation. Oh, itu Jadi sama kalau aja sebenarnya investment ya. iya, jadi kalau Bu Lina lihat data BPS, itu mereka nggak nulisnya investasi, tapi mereka tulisnya pembentukan modal tetap domestik bruto. Nah, Masya Allah. itu sebenarnya sama investment intinya. Iya, itu Ini kalau ya. iya kan benar kan gross fixed capital formation kan? Oh, Gross ini tuh fixed di capital Indonesiain formation banget ya. di Indonesiain iya. Oh, siap, siap, siap. Oke, jadi tadi Biasa. C-nya consumption, I-nya ini adalah gross private domestic investment. Iya. Kemudian G-nya ini adalah ada government spending, terus export dikurangi dengan import ya. Oke, berarti yang ini
consumption sudah masuk. Nah, ini nih yang capital consumption allowance ini kan berarti yang bikin tricky kan ya? Iya, iya. Bikin tricky apakah dia masuk atau enggak ya. Ternyata untuk GDP enggak masuk. Kenapa? Karena capital consumption allowance itu adalah depreciation. Gimana tuh Mas? Aku tadi nge-googling. Hmm, saya juga baru dengar sih istilah yang ini. Iya, ini tadi aku hasil googling. Dia itu sebagai depresiasi. Oh, iya, iya. Jadi depresiasi itu tidak masuk ke dalam GDP, gitu ya? Iya, benar-benar. GDP itu nggak masuk. Karena kan bisa aja kita produksi, tapi kan kalau misalkan kita catat depresiasi, itu seolah-olah yang kita produksi itu lebih rendah value-nya. Padahal kalau GDP kan kita cuma mau lihat aja semua produksinya itu di market value-nya itu berapa sekarang. Jadi memang nggak masuk depresiasi. Karena depresiasi itu kan sebenarnya it- bukan akal-akalan sih, nggak bisa bilang akal-akalan. Sebenarnya depresiasi itu kan cuma cara kita untuk menyusutkan nilai aja, dan itu kan bisa beda-beda. Ada yang apa sih istilahnya dulu ya, saya buat belajar akuntansi, Mas Ajis mungkin lebih paham ya kan, ada yang caranya dibuat linear, ada yang di semacam amortisasi, kan itu bisa beda-beda gitu. Jadinya memang jadinya beda dengan konsep GDP gitu. Karena GDP kan kita cuma akan lihat yang market value yang kita produksi itu berapa. Oke, siap. Jadi yang di atas itu sebenarnya straightforward, cuma tadi ada CCA ya yang bikin kita itu bingung. Ya. Aku Cuma bingung. mungkin iya, cuma mungkin yang perlu diingat juga, karena kan pertanyaannya cuma kita menghitung GDP, tapi Mm-mm. juga ditanya national Ya, income kan. oke, Nah, ya. ketika kita bicara income, nah ini seperti kita melihat apa laporan keuangan perusahaan aja gitu. Kan ketika kita bicara income itu kan revenue dikurang profit, gross profit, terus kemudian dikurang cost-cost segala macam operasional, dan ada depresiasi di situ yang dihitung. Jadi ketika kita bicara income Oh, itu jadi kita CCA-nya ini sebagai penghitung pengurang ya untuk GNP. pengurang income, iya, supaya balance nanti kalau kita mencatat berdasarkan pengeluaran sama kita mencatat berdasarkan income gitu. Karena kalau kita ngitung PDB berdasarkan income, kan di situ ada komponen profit. Nah, profit sendiri kan dia sudah dikurangi dari depresiasi sendiri kan. Hmm. Ya, Hmm. jadi kalau kalau yang kita sebut national income, ya depresiasinya itu mengurangi GDP-nya harus dikurangi dengan depresiasi. Oke, jadi national income itu tidak sama dengan GDP ya. Enggak. Karena kalau GDP masih gross domestic product, kalau Hmm, national income itu udah lebih net ya, karena ada udah lebih net. depresiasi yang Ya, dimasukin. Ini yang harus kita bayangin national income itu sebagai P&L company tadi ya. iya, kayak kayak profit perusahaan aja, kayak income-nya gitu. Berapa. Hmm. Oke, maka 22,6 dikurangi 1,5 ya. Hmm, Jadi ketemu yang B. Oke, siap. Lanjut. In calculating personal income for a given year, which of the following would not be subtracted from national income? Nah, ini yang kan C ya, yang ini susah unincorporated ini. business net income. Nah, tadi aku pun masih bingung yang dimaksud unincorporated business itu apa gitu. Ternyata itu Ya, tuh kayak bisnis rumahan lah ya, yang proprietorship, partnership, and family trust. iya, untuk yang ini saya juga enggak. Ini istilah-istilahnya baru pertama dengar semua. Iya, jadi in calculating personal income, ini personal income ya, which of the following would not be. Berarti yang enggak ya, Hmm, would not be subtracted. Berarti yang enggak dikurangi dari national income ya. Berarti tetap di iya, dalam komponen national income. Itu
indirect business taxes ini akan Personal dikurangin. income. Ini akan dikurangin ya. Oh, ini sesuai dengan perhitungan tadi GDP kan dia ngurangin tax ya. Undistributed corporate profit itu ngurangin juga berarti ya. Kenapa? Return earning itu mengurangi national income. Karena nggak didistribusiin si net income-nya. Iya sih, kayaknya karena itu. Saya sebenarnya ini masih agak bingung juga sih dengan istilah-istilah ini. Ini aja baru tahu juga nih undistributed corporate profit or return earnings maksudnya gitu. Kalau dari awal ditulis return earnings mungkin lebih paham. Iya, ini aku googling tadi tuh, apa maksudnya. Pak Aziz sudah belajar di sini? Udah begini lagi ngeliat soalnya. Itu Ya. yang bikin bingung kalau saya lebih ke soalnya sih itu muter-muter soalnya. Berarti kan unincorporated business net income itu sebagai pengurang dari national income ya. Artinya gitu kan? Kayaknya uh, kalau yang B sih mungkin kita udah bisa lebih ini ya, lebih paham kenapa dia nggak mengurangi national income. Karena dia tetap Cuma yang ada di dalam perusahaan, gitu. iya sih, benar sih. Atau mungkin yang ini kita lewatin dulu aja kali ya, Bu. Nanti di next pertemuannya biar bisa lebih Oke. dipelajari dulu gitu. Karena takutnya ada salah-salah juga kalau dipaksain. Aku tulis biar nggak lupa. Siap. Yang ini, because of the sharp decline in real estate value, the household sector has increased the fraction of disposable income that it saved. Aku lupa nih, disposable income itu maksudnya apa? Disposable income itu semua 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 income yang bisa di spending oleh masyarakat Oh, berarti yang udah bersih ya, yang misalnya yang take yang home udah pay-nya bersih. take Uh, home pay-nya 10 juta itu benar-benar yang bisa aku spend karena udah dikurangin pajak sama company, udah dikurangin iya, dengan apa tabungan hari tua bla 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 itu ya. benar-benar Semua ditambah penghasilan. dengan kalau dapat subsidi itu juga masuk ke situ semua. Oke. Oh, jadi soal ini mau bilang karena si harga real estate-nya itu turun, berarti rental cost-nya dia itu turun ya. Karena rental cost-nya dia turun, maka disposable income-nya dia naik kan. Ya, Oke. If output and investment spending remain unchanged, oh berarti I, maksudnya output itu apa ya? output itu bisa disebut sebagai GDP juga sih, total total GDP-nya. Jadi si GDP-nya tetap, Hmm, uh, investment-nya itu juga tetap, berarti yang ini ya, ya. ininya tetap, terus di sininya tetap ya. Hmm, Yang ini tetap, entah diwarnain dulu. Yang ini dan ininya itu asumsinya tetap. If output and investment spending remain unchanged, return on the following is most likely. Berarti most, ya.
Oke, sorry lanjut. Oh, untuk yang ini jadi sebenarnya kan yang mau kita lihat ini emang agak sulit juga ya memahami maksud dari soalnya. Tapi sebenarnya kuncinya itu ada di eh, jadi ada kenaikan ya, has increased the fraction of disposable income that it save. Jadi sebenarnya kan orang-orang itu menaikkan jumlah savingnya kan sebenarnya. Ya, nah ketika saving naik dengan asumsi tadi investmentnya tetap, berarti apa yang kemungkinan terjadi? Nah itu kalau melihat di yang persamaan itu kan S sama dengan I plus G min T plus X min M. Nah yang bisa menaikkan S itu kan berarti antara yang di dalam kurung G min T-nya itu naik atau yang X min M-nya naik. Jadi jadi kita bisa cari eh, yang B itu kan udah salah ya kan. Decrease in net export itu kan berarti X min M-nya turun. Berarti salah tuh yang B. Decrease in government deficit. Nah, itu juga salah karena kan G min T itu kan bisa disebut government spending ya, net net spending pemerintah gitu. Justru kalau misalkan supaya saving naik, spending pemerintah itu harus naik gitu. Ya kan? G min T-nya kan harus naik kalau misalkan supaya S-nya itu naik juga gitu. Berarti yang A juga salah karena A itu kan decrease in government deficit. Justru yang di dalam kurung G min T-nya itu malah turun gitu. Mas, aku bingungnya ini Ya, kata-katanya kan government deficit, bukan government spending gitu. Jadi kalau ya, decrease di government deficit kan malah justru misalnya bagus. Defisitnya jadi turun gitu. Tadinya aku bayangin. ya. Sebenarnya sih konsepnya gini Bu. Jadi kalau pemerintah itu defisitnya berkurang, berarti ada belanja pemerintah tuh yang dikurangi gitu. Atau ada tax yang makin tinggi kan. Kalau misalkan belanja pemerintah dikurangin, berarti kan yang belanja pemerintah itu kan yang juga menikmati itu kan juga sektor swasta gitu. Karena kan pemerintah melakukan spending, yang dapat income itu kan swasta gitu, sektor swasta terus kemudian masuk nanti ke perusahaan atau ke masyarakat gitu. Tapi justru kalau misalkan defisitnya itu dikurangin, berarti kan pemerintah ngerem belanja. Berarti ada income itu yang potensial berkurang gitu. Atau misalkan yang dirasakan masyarakat itu jadi malah makin berkurang. Justru kalau kalau defisitnya dikurangi ya berarti nanti ada potensi belanja masyarakat sama perusahaan itu bisa jadi malah berkurang gitu. Income mereka ya. Income masyarakat sama income perusahaan bisa jadi berkurang. Oke, Atau oh berarti uh, di sini kita mikir impact dari government deficit itu ya terhadap perekonomian. Ketika mm-mm, pemerintah, asumsinya misalnya pas masa COVID lah ya, ya, pemerintah itu berupaya untuk mengurangi government deficit ya. mm-mm, Jadi nggak ada spending ke infrastruktur dan lain-lain. Jadinya masyarakat kan nggak dapat duit lah ya, yang pekerja-pekerja konstruksi itu ya. Makanya tidak ada uang yang bisa untuk menaikkan si S-nya itu ya. mm-mm. Oke. Uh, ya, cuma sama ini juga tuh yang di bagian apa yang capital outflow-nya. Nah ini sih lebih ke perlu jadinya semacam mengingat juga ya. Jadi ketika net export itu naik, itu selalu balance dengan capital outflow yang naik gitu. Dia nggak ada di persamaan ini, emang nggak ada, tapi biasanya eh, kalau dulu waktu kuliah sih dibilangnya NX kan net export ya. NX itu sama dengan NCO. NCO itu net capital Ini. outflow. Iya, Oh, ini net net capital outflow. outflow. Nah, Dan ini arti dari net capital outflow itu jadi ketika kita ketika misalkan trade balance ya yang X min M-nya itu naik gitu atau misalkan kan kita ekspor nih.
Untuk logiknya gimana ya? Saya masih menyusun kata-kata yang enak juga ini. Nah, ini itu berarti kayaknya gini mungkin. Ketika kita misalnya tahun 2022 kemarin, kita kan ekspor batu baranya besar nih. Makanya X dan M-nya naik. Nah, kita punya uang berlebih kan? Nah, uang yang berlebih itu makanya kita beliin bon-bon di luar negeri. Iya, itu bisa kayak gitu. Atau mungkin nggak harus Dan bond ya. increase international purchase of asset. Ya, mungkin tadi Iya, misalnya kita naikin FDI apa investasi FDI di luar negeri atau mungkin kita beli bon-bon di luar negeri gitu ya. Karena kita iya. kelebihan uang itu. Sebenarnya mungkin biar lebih bisa digambarkan tadi ya, misalnya ekspor kita naik. Nah, kita kan ekspor, dibayarnya kan dalam dolar ya, misalkan. Tapi kan di dalam negeri itu kita nggak bisa pakai dolar kan. Kita kan harus convert juga gitu ujung-ujungnya. Kalau misalkan kita nggak perlu dibeliin aset luar negeri deh, uh, kita diemin aja gitu uang hasil ekspornya tadi di dalam negeri. Itu kan kita dapetnya dolar kan di dalam negeri. Tapi kan kita nggak bisa belanja pakai dolar di dalam negeri. Kita harus convert dolarnya itu. Jadi ketika kita convert itu kan ada proses eh, yang tadinya saya punya dolar atau ini kemudian agak susah juga ya di ternyata ternyata malah saya bikin sendiri. Tapi jadinya ya intinya sama sih benar dengan penjelasan apa yang di bagian solution ini. Ya karena ketika terjadi eh, ekspor yang makin tinggi, kita dapat dolar banyak dan dolar itu bisa kita dan dolar itu kan sebenarnya aset luar negeri juga gitu, yang kita beli. Jadi ada increase international purchase of asset sebenarnya secara tidak langsung. Yang ini nggak usah kali ya. Dapat dolar yang Jadi ada artinya pembelian increase aset luar negeri. Iya, in net capital ya. Beli dolar lebih ya. iya, ya bisa bisa dibilang kayak gitu juga sih. Enggak tadi Tapi itu sih, yang pakai persamaan ini ya. Maka dibelikan bon luar negeri misalnya atau ya. iya bisa. Oke, cukup kali ya Mas ya yang ini ya. Nah, yang NCO ini aku baru pernah dengar sih. Ya, itu ada kok Bu, di bagian solution itu kan ada di Iya. yang bawah itu, nah, yang Aha. bawah itu kan an increase in net export and corresponding increase in net capital outflow. Biasanya itu emang emang beriringan ketika net exportnya naik, net capital outflow-nya juga naik. Siap, lanjut. Sini ya. In a country with a high level of income, as domestic income rises, it is most likely that an increase will occur in domestiknya naik ya. Berarti fiscal private saving ini jelas ya. Oh ini ada. Sebentar ya, ada telepon. Mas Dodo,
Maaf, boleh aku off dulu 10 menit? Iya, silakan. Maaf ya, nanti kita balik. Iya, Bentar. iya.